Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang i'rab dari dzaraf, di mana dzaraf ini berkedudukan sebagai khobar. Hukum asal daripada dzaraf itu sendiri adalah nasab. Sebagaimana ketika kita mengatakan safartu yaumal khamisi. Safartu, bepergian siapa aku, yaumal khamisi, pada hari Kamis. Lafaz yaumal khamisi ini adalah dzaraf, tepatnya adalah dzaraf zaman, di mana hukum i'rabnya di sini adalah nasab. Nasabnya lafaz yaumal khamisi ini karena statusnya adalah sebagai dzaraf, yaitu sebagai keterangan waktu dari bepergiannya saya. Dalam hal ini nasabnya dzaraf itu ada kalanya secara langsung, jadi secara langsung dia itu nasab sebagaimana contoh ini. Namun ada kalanya dzaraf itu secara lafaz dia itu bentuknya tidak nasab, namun secara mahal dia itu berkedudukan nasab. Jadi yang tampak dzaraf itu tidak nasab bisa dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jer, namun secara kedudukan dia tetap dalam mahal nasab. Dalam hal ini terdapat beberapa keadaan dan rincian. Yang pertama, manakala status daripada dzaraf ini posisinya sebagai khobar dari mubtada makna. Sebagaimana kita ketahui bahwa mubtada ini ada yang berupa isim zat dan ada pula yang berupa isim makna. Mubtada yang berupa isim zat itu adalah mubtada yang berupa kalimat isim, di mana kalimat isim itu menunjukkan makna benda, sesuatu yang bisa diraba dan bisa dirasakan secara fisik. Beda halnya dengan mubtada makna, di mana mubtada makna ini adalah berupa kalimat isim yang tidak bermakna benda. Seperti ketika kita mengatakan al-ilmu nafi'un. Al-ilmu, adapun ilmu itu nafi'un, ialah bermanfaat. Al-ilmu ini bukan benda, statusnya sebagai mubtada. Mubtada semacam inilah yang disebut dengan mubtada makna, mubtada yang tidak berupa benda. Jadi ketika dzaraf itu statusnya sebagai khobar dari mubtada makna, maka dzaraf ini boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, dan boleh pula dalam keadaan jer oleh huruf jer. Contohnya seperti lafaz as-shaumu syahrun. As-shaumu, adapun berpuasa itu, syahrun ialah 1 bulan. Di sini lafaz syahrun ini adalah merupakan dzaraf zaman yang menjadi khobar bagi mubtada makna. As-shaum itu adalah puasa, di mana puasa sendiri adalah merupakan peristiwa, bukan suatu benda. Jadi dzaraf itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada makna. Maka dalam hal ini lafaz syahrun boleh kita baca dengan rofa, nasab ataupun jer. Sehingga di sini boleh kita baca as-shaumu syahrun. Kemudian boleh pula kita baca as-shaumu syahron dengan nasab, atau boleh kita jerkan dengan huruf jer fi sehingga nanti menjadi as-shaumu fi syahrin. Manakala kita baca rofa sehingga menjadi as-shaumu syahrun, alasannya karena memang lafaz syahrun sendiri kedudukannya sebagai khobar, di mana khobar itu i'rabnya haruslah rofa. Kemudian manakala kita baca nasab, maka alasannya lafaz syahrun ini nasab atas kedzarafannya. Karena memang syahrun sendiri merupakan dzaraf sehingga dia boleh dibaca nasab. Nasab secara lafaz, namun secara kedudukan dia tetaplah dalam keadaan rofa.
Demikian pula ketika tadi dibaca syahrun, dia itu rofa secara mahal, secara kedudukan, karena memang berkedudukan sebagai khobar mubtada, namun secara lafadz dia itu tetaplah sebagai dhorof yang i'rabnya nasab. Selanjutnya boleh pula dibaca jer dengan menampakkan huruf jerfi, di mana dhorof sendiri mengandung makna dari huruf jerfi. Jadi ketika kita mengatakan syahrun ataupun syahron, di sana terdapat makna dari huruf jerfi. Dan manakala huruf jerfi tersebut ditampakkan, maka dhorof tersebut akan dibaca jer. Makna yang tersembunyi di dalam susunan ini adalah zamanu as-shaumi syahrun. Adapun waktunya berpuasa itu syahrun ialah 1 bulan. Dalam 3 bacaan ini, yaitu dibaca rofa, nasab, dan jer, manakah yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah dibaca rofa. Jadi as-shaumu syahrun. Jikalau yang dimaksudkan di sini adalah mengandung waktu nakiro yang mencakup seluruh waktu yang ada. Jadi ketika dikatakan as-shaumu syahrun, maka di sini maknanya adalah seluruh waktu yang ada di dalam bulan tersebut, di mana 1 bulan itu terdiri dari 30 hari, maka ketika dikatakan as-shaumu syahrun berarti waktunya berpuasa itu dilaksanakan selama 30 hari. Ini manakala posisi daripada dhorof itu sebagai khobar dari mubtada makna. Kemudian yang kedua, manakala dhorof yang statusnya sebagai khobar ini adalah berupa nama bulan, sementara mubtada'nya ini juga mengandung makna zaman, mengandung makna waktu. Maka dalam hal ini dhorof yang berkedudukan sebagai khobar wajib hukumnya untuk dibaca rofa, tidak boleh dibaca nasab ataupun dijerkan dengan huruf jerfi. Contohnya seperti lafaz syahru as-shaumi ramadhanu. Syahrus shaumi, adapun bulan berpuasa itu ramadhanu ialah Ramadan. Di sini lafaz Ramadan adalah merupakan dhorof yang statusnya sebagai khobar dari mubtada, di mana mubtadanya di sini berupa lafaz yang mengandung makna zaman. Syahrus shaumi, bulan berpuasa. Sementara khobarnya yang merupakan dhorof ini berupa nama, yaitu nama bulan. Maka dalam hal ini lafaz Ramadan wajib untuk dibaca rofa dan tidak boleh dibaca nasab. Syahrus shaumi ramadhana, ini tidak boleh karena memang statusnya adalah sebagai nama. Contoh yang lain seperti lafaz awwalu as-sanati Muharramun. Awalus sanati, adapun awal tahun itu Muharramun ialah bulan Muharram. Di sini lafaz al-Muharram itu adalah dhorof yang statusnya sebagai khobar dan dia adalah nama dari bulan. Sementara mubtada'nya ini mengandung makna waktu. Maka dalam hal ini khobar yang berupa dhorof haruslah dibaca rofa dan tidak boleh dibaca selainnya. Awalus sanati Muharramun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, manakala dhorof yang statusnya sebagai khobar ini bukan nama bulan. Jadi bukan merupakan nama, dan selanjutnya mubtada'nya mengandung makna pekerjaan. Maka untuk dhorof yang statusnya sebagai khobar ini boleh dibaca rofa, boleh pula dibaca nasab. Contohnya seperti lafaz al-jum'atu al-yaum. Al-jum'atu, adapun hari Jumat itu, al-yaumu ialah hari ini. Boleh dibaca al-yaumu, boleh dibaca al-yauma. Lafaz yaum di sini adalah dhorof, namun dia itu tidak berupa nama.
Selanjutnya, mubtada'nya ini bisa pula mengandung makna pekerjaan, di mana lafaz Jumat sendiri makna asalnya adalah berkumpul. Jadi ketika kita mengatakan al-jum'ah, al-yaumu, ini bisa jadi bermakna al-jum'atu. Adapun waktu berkumpul itu al-yaumu ialah hari ini. Maka dalam hal ini khobarnya boleh dibaca rofa, boleh pula dibaca nasab. Al-jum'atu al-yaumu atau al-jum'atu al-yauma. Hari berkumpul itu adalah hari ini. Contoh yang lain seperti lafaz al-aidu, al-yaumu, al-aidu, adapun hari raya itu al-yaumu atau al-yauma ialah hari ini. Di sini al-yaum adalah dzaraf yang berkedudukan sebagai khobar, di mana dzarafnya ini bukan berupa nama. Selanjutnya mubtada'nya pun dapat mengandung makna pekerjaan, di mana al-aidu itu maknanya adalah kembali. Jadi makna asalnya adalah kembali, kemudian dibuatlah sebuah istilah sehingga menjadi al-aidu. Jadi al-aid itu dijadikan sebagai istilah dari hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Namun makna asalnya sendiri adalah kembali, dan hal itu mengandung makna pekerjaan. Jadi al-aidu boleh pula kita memberikan makna adapun waktu berkumpul itu al-yaumu ialah hari ini. Sehingga di sini boleh dibaca al-yaumu ataupun al-yauma. Ini manakala mubtada'nya mengandung makna pekerjaan. Namun manakala mubtada'nya tidak mengandung makna pekerjaan, seperti nama-nama hari, bisa kita katakan al-jum'atu al-yaumu, di mana yang dimaksudkan dengan Jumat di sini adalah hari Jumat, bukan waktu berkumpul, melainkan nama dari hari al-jum'atu. Maka dalam hal ini al-yauma lebih baik untuk dibaca rofa daripada dibaca nasab. Jadi al-jum'atu al-yaumu ini yang lebih baik. Begitu juga ketika kita mengatakan al-itsnainu, al-itsnainu al-yaumu. Al-itsnainu adapun hari Senin itu al-yaumu ialah hari ini. Isnainin sendiri adalah merupakan nama hari dan tidak mengandung makna pekerjaan. Jadi ketika kita itu menemukan lafaz semacam ini, di mana al-jum'ah boleh kita anggap sebagai nama hari, namun boleh pula kita memberi makna pekerjaan. Maka manakala kita menganggap sebagai nama hari bukan makna pekerjaan, maka al-yaumun di sini lebih baik dibaca rofa. Namun manakala kita memberikan makna dengan makna pekerjaan, maka di sini khobarnya boleh dibaca dua, boleh dibaca rofa dan boleh pula dibaca nasab. Begitu juga dengan lafaz al-aidu, manakala yang dimaksudkan di sini adalah hari raya bukan waktu kembali, maka khobarnya boleh rofa, boleh pula nasab. Namun manakala yang dimaksudkan dengan lafaz al-aidu itu adalah makna pekerjaan, yaitu hari kembali, maka di sini khobarnya lebih baik untuk dibaca rofa. Selanjutnya, manakala yang menjadi khobar ini berupa dzaraf makan, maka di sini terdapat rincian. Yang pertama, manakala dzaraf makannya ini masuk dalam kategori dzaraf makan yang mutasharrif, artinya dzaraf makan itu tidak hanya digunakan sebagai dzaraf saja, namun dia dapat digunakan selain dzaraf. Manakala dzaraf makan tersebut berupa dzaraf mutasarrif, maka dalam hal ini dia itu boleh dibaca rofa sebagai khobar dan boleh pula dibaca nasab sebagai dzaraf. Kita ambil contoh seperti lafaz zaitun al-baitu. Zaidun adapun Zaid, al-baitu ialah di rumah. Di sini lafaz al-bait yang merupakan dzaraf makan mutasharrif boleh dibaca dua, boleh dibaca zaidun al-baitu, boleh pula dibaca zaidun al-baita. Manakala dibaca al-baitu, maka dia dianggap sebagai isim biasa yang mengandung makna dzaraf, namun manakala dibaca al-baita, maka dia nasab atas kedzarofannya. Kemudian
manakala dzaraf makan tersebut masuk dalam kategori ghairu mutasharrif, artinya dia itu hanya dapat digunakan sebagai dzaraf saja dan tidak dapat digunakan selain dzaraf. Ketika kedudukannya sebagai khobar, maka dia selamanya dibaca nasab. Contohnya seperti al-kitabu fauqal mindadah. Al-kitabu, adapun kitab itu, fauqal mindadati, ialah berada di atas meja. Di sini lafadz fauqa adalah termasuk dari dzaraf makan karena mengandung makna tempat, dan ia termasuk dari ghairu mutasharrif, yaitu hanya digunakan sebagai dzaraf saja dan tidak digunakan untuk makna yang lainnya. Maka dalam hal ini i'rabnya pun selalu dibaca nasab ketika dia berkedudukan sebagai khobar. Menurut jumhur ulama, khusus untuk dzaraf makan yang ghairu mutasharrif, dia itu sebenarnya bukan menjadi khobar yang hakiki. Bukan lafadz fauqa inilah yang menjadi khobar, melainkan terdapat lafadz yang dibuang, yang itu adalah merupakan khobar yang sesungguhnya. Jadi takdirannya bisa dikatakan al-kitabu kana fauqal mindadah. Al-kitabu, adapun kitab, karena ialah ada apa itu kitab, fauqal mindadati, berada di atas meja. Atau boleh pula takdirannya berupa kalimat isim, al-kitabu kainun fauqal mindadah, atau berupa lafadz yang lain, maujudun. Al-kitabu, adapun kitab, maujudun, ialah ada, fauqal mindadah, di atas meja. Jadi khusus untuk dzaraf makan yang ghairu mutasharrif, dia sebenarnya bukanlah sebagai khobar yang sesungguhnya, melainkan khobar sesungguhnya adalah lafadz yang dibuang. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala yang menjadi khobar itu adalah dzaraf zaman ghairu mutasharrif, artinya yang selalu digunakan sebagai dzaraf. Maka di sini i'rabnya wajib dibaca nasab. Contohnya seperti lafadz al-amalu dhahwatan. Al-amalu, adapun pekerjaan itu, dhahwatan, ialah dilakukan pada waktu duha. Di sini lafadz dhahwa adalah merupakan dzaraf zaman yang ghairu mutasharrif, artinya penggunaannya selalu digunakan sebagai dzaraf dan tidak digunakan sebagai makna yang lain. Maka di sini ketika berkedudukan sebagai khobar mubtada, i'rabnya pun wajib dibaca nasab. Al-amalu dhahwatan, dan tidak dibaca al-amalu dhahwatun. Kemudian selanjutnya, manakala yang menjadi khobar itu berupa dzaraf yang mutasharrif, artinya penggunaan dzaraf itu tidak hanya sekedar untuk dzaraf saja, tapi dapat digunakan pula untuk yang lain. Jadi manakala yang menjadi khobar itu adalah dzaraf yang mutasharrif yang digunakan untuk makna jarak, sehingga nanti di dalam maknanya mengandung makna jarak, maka dalam hal ini boleh dibaca nasab dan boleh pula dibaca rofa sebagai khobar. Contohnya seperti al-madrasatu minni mailun. Al-madrasatu, adapun sekolahan itu, minni, dariku, mailun, ialah berjarak 1 mil. Di sini khobarnya berupa dzaraf yang mutasharrif, di mana lafadz mil itu dapat pula digunakan selain dzaraf. Dan di sini digunakan untuk makna jarak, maka dzaraf yang kedudukannya sebagai khobar itu boleh dibaca rofa karena sebagai khobar, boleh pula dibaca nasab sehingga nanti akan menjadi mailan. Al-madrasatu, adapun sekolahan itu, minni, dariku, mailan, berjarak 1 mil. Jadi di sini ketika dibaca mailan, dia kedudukannya tetap sebagai khobar dari mubtada, sehingga mahalnya adalah mahal rofa, namun secara lafadz dia dibaca nasab sebagai dzaraf.
Contoh yang lain seperti lafadz al-madrasatu minni yauman. Al-madrasatu adapun sekolahan itu minni dariku, yauman ialah berjarak 1 hari. Sekolahan itu dari rumahku berjarak 1 hari. Di sini dzaraf mutasorifnya digunakan untuk makna jarak, maka di sini boleh dibaca nasab, boleh pula dibaca rofa, yaitu boleh dibaca yaumun. Ketika dibaca rofa karena memang kedudukannya sebagai khobar mubtada yang harus rofa. Ketika dibaca nasab dia diperbolehkan secara lafadz karena memang dia adalah sebagai dzaraf, namun tetap secara kedudukan atau secara mahal dia itu dalam mahal rofa sebagai khobar mubtada. Jadi di sini dzaraf yang dimaksudkan boleh dzaraf zaman seperti pada contoh yauman ataupun yaumun ini, boleh pula sebagai dzaraf makan yaitu berupa lafadz mailun ataupun mailan yang bermakna jarak dari suatu tempat. Kemudian yang selanjutnya terdapat ungkapan khusus dari orang Arab sendiri yaitu yang berupa lafadz hamidun wahdahu. Hamidun adapun hamid, wahdahu ialah sendirinya hamid. Di sini ada sebagian ulama yang membolehkan lafadz wahdahu ini dianggap sebagai dzaraf yang i'rabnya adalah nasab, yang kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Sehingga menurut sebagian ulama dia itu boleh dinasabkan sebagai dzaraf, namun tetap kedudukannya sebagai khobar mubtada. Demikianlah beberapa i'rab daripada dzaraf, baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan yang kedudukannya sebagai khobar. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.